share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya arti hidup. Nah, pernahkah kita merenungkan kita terlahir ke bumi ini dari bayi, kemudian belajar jalan, belajar makan, belajar tulis, kemudian kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian kita kuliah, kemudian kita pada posisi sekarang lagi bekerja. Kemudian ketika sudah bekerja, kemudian kita berupaya untuk mencari jodoh, menikah, mempunyai anak, kemudian kita menjadi tua. Itulah siklus hidup. Tetapi ada juga yang memang ketika jatah dia di dunia itu hanya tidak sampai di hari tua. Yang jadi pertanyaan, apakah kita nanti sampai menjadi tua ataukah hanya sebatas sampai hari ini ataukah besok, kita tidak ada yang tahu semuanya. Ini adalah rahasia ilahi. Kemudian yang paling penting dari semua itu, pernahkah kita merenungkan apa arti hidup kita ini, mengapa kita dilahirkan di dunia, kenapa kita diciptakan, kenapa kita menjadi begini dan sebagainya. Mungkin teman-teman semua atau Bapak Ibu semua di sini pernah merenungkan hal-hal yang memang berkaitan dengan hal tersebut. Lalu aktivitas kita mulai dari sekolah, hobi, nongkrong, bermain media sosial, game, kerja, dan ibadah, sebetulnya itu semua kita itu sedang mencari apa. Kita masuk jam 8, selesai jam 4, kemudian besok masuk lagi jam 8, pulang lagi jam 4, Sabtu Minggu libur, kemudian kumpul keluarga, siklus hidup kita itu seperti itu. Tapi pernahkah kita merenungkan apa tujuan hidup kita? Dan apa yang kita cari dalam bekerja, dalam segala aktivitas kita. Untuk apa kita sekolah, untuk apa kita bermain media sosial, untuk apa bermain game dan sebagainya. Nyari apa? Salah satu tujuan yang mungkin kita cari, baik itu kita sekolah, baik itu kita bermain, baik itu kita refreshing, baik itu main TikTok, main game dan sebagainya, salah satu apa yang kita cari tentunya adalah ingin ada ketenangan. Apakah mencari ketenangan itu perlu kaya dulu? Apakah mendapatkan ketenangan itu perlu menjadi pejabat dulu? Apakah mendapatkan ketenangan itu perlu cinta dulu, perlu jodoh dulu, perlu nikah dulu? Apakah mendapat ketenangan itu perlu populer dulu? Apakah demikian untuk mendapatkan sebuah ketenangan? Apakah mendapatkan ketenangan harus punya mobil dulu? Musim hujan gitu kan, perlu mobil. Nah, mungkin ini saya menampilkan contoh yang mungkin beberapa di antara kita tidak tahu, tapi beberapa di antara Bapak Ibu semua banyak yang mengetahui tentang siapakah sosok dia. Dia adalah, mungkin Pak Sarip lebih tahu ya, vokalis Nirvana yang Kurt Cobain. Kurt Cobain, betul Pak Sarip. Yang meninggal tahun 94. Nah, Kurt Cobain ini, mengapa saya mengambil contoh Kurt Cobain ini? Pertama, dia itu ganteng, dia itu populer, dia itu kaya, bahkan banyak fans dan di mana-mana dan sebagainya. Tetapi apakah kita mengetahui bahwa akhir hidup dia ternyata dia bunuh diri. Dan bunuh dirinya ini dia menembakkan pistol ke dalam mulutnya. Mengapa demikian? Padahal dia waktu bunuh diri ada di puncak popularitas dia sebagai vokalis. Dengan fans yang banyak, dia mempunyai follow pribadi, punya istri yang cantik, bahkan istrinya pun adalah seorang artis juga.
tetapi pada akhirnya dia bunuh diri. Dia memakai narkoba dan sebagainya. Menurut berita yang saya baca bahwa Kurt Cobain ini dilatar belakangi karena depresi. Padahal dia kaya, dia populer, dia banyak fansnya dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya dia bunuh diri karena depresi. Lalu kita pun pernah sering melihat foto ini. Ternyata dia adalah Marilyn Monroe, orang tercantik di zamannya. Apakah dengan kecantikan ini membuat dia bahagia? Ternyata tidak. Dia mati dengan bunuh diri juga. Kemudian yang paling terdekat ini Linkin Park, ya, vokalis Linkin Park. Dia mati karena bunuh diri juga. Dia menembakkan pistol ke dalam mulutnya, sama vokalis Nirvana tadi. Padahal dia seorang vokalis, dia kaya, dia populer, banyak fansnya dan sebagainya. Tetapi dia tidak mendapatkan sebuah ketenangan sebagai seorang artis, sebagai seorang yang kaya, sebagai orang yang populer. Lalu data yang saya dapatkan, mungkin di sini banyak yang lebih tahu mengenai kekoreaan. Artis Korea yang bunuh diri sepanjang tahun 2020 itu sangat banyak sekali. Bahkan Korea ini menempati 10 peringkat daftar negara menurut tingkat bunuh diri, ya. Ada 16 artis Korea yang meninggal bunuh diri. Bukti sisi gelap dunia entertainment. Artinya apa? Artinya di balik ketenaran dia, di balik kepopuleritasan dia, di balik kekayaan dia, dia tidak merasa mendapatkan ketenangan, malah depresi, stres dan sebagainya. Ini contoh lagi di masa lalu kita bisa melihat apakah dengan kekayaan dia bisa bahagia, apakah dengan jabatan dia bisa bahagia. Ternyata Korun, orang terkaya yang ditulis dalam sejarah manusia, dia memiliki kekayaan yang kuncinya saja perlu digotong oleh beberapa orang yang kuat, ya. Sampai kuncinya saja perlu digotong, apalagi gudangnya gitu. Kemudian ada Firaun dengan kekuasaan yang sangat besar. Di akhir hidupnya kita pernah sering mendengar di mana kisahnya, apakah dia bahagia? Itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian lalu bagaimana perspektif Islam agar kita ini bisa bahagia atau bisa mendapatkan sebuah ketenangan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ternyata Allah dalam Al-Qur'an Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, diri kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang. Ternyata Islam memberikan jalan semudah itu. Ada banyak cara dengan cara mengingat Allah. Yang pertama, kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, sholat tahajudnya, dan sebagainya. Bisa juga dengan membaca Al-Quran, bisa juga dengan berdoa, dan sebagainya. Apapun banyak hal yang bisa menuju kita mengingat Allah. Ketika kita bermain ke alam, kita mengingat bahwa ini penciptaan Allah. Ketika kita melihat berbagai sikap manusia, ini mungkin ciptaan Allah, kia karakternya gitu. Apapun hal tersebut kita bisa kaitkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa janji Allah di dalam Al-Qur'an? Salah satu janji Allah dalam Al-Qur'an seperti surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Janji Allah sebagai penguasa penuh kehidupan ini, sebagai penguasa dunia, penguasa langit dan bumi, tentunya janji Allah tidak akan pernah ingkar. Lalu dalam ayat ini Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dengan apa kita mendapatkannya tersebut? Pada awal ayat, mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman.
kita melakukan kebaikan dengan dasar iman kepada Allah, nanti Allah akan membalasnya dengan kehidupan yang baik. Itu salah satu janji Allah agar kita mendapatkan kehidupan yang baik. Kemudian janji Allah di ayat berikutnya, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nangsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tadi di ayat sebelumnya kita telah melihat bahwa ketika kita melakukan kebaikan maka janji Allah kehidupan yang baik. Tetapi sebaliknya ketika kita berpaling dari peringatan Allah, artinya mengerjakan keburukan dan sebagainya, maka Allah menjanjikan kepada seseorang tersebut menjalani kehidupan yang sempit. Kalau Allah sudah menyempitkan, lalu siapa lagi yang akan bisa meluaskan? Kalau Allah sudah memberikan kebaikan, lalu siapa lagi yang akan menyempitkan? Lalu janji Rasulullah SAW dalam sabdanya, man yutama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlunal kitab wa yatlunal kitabullah wa yazarasunahu fi ma bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatu rahmah wa hafafnahum malaikah wa zakarahumullahu fi indah. Ini mungkin salah satu di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, mengapa setiap kita acara atau rapat selalu diawali dengan pembacaan Al-Quran, selalu diawali dengan kultum. Ternyata di dalam hadis ini ketika suatu kaum itu berkumpul di dalam rumah-rumahnya Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengerjakan di antara mereka, melainkan diturunkan kepada mereka sakinah tentunya ketenangan, rahmat menyirami mereka, para malaikat mengerungi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang mulia di sisinya. Kalau membaca Al-Quran, kata Allah dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud ini, akan memberikan ketenangan. Kemudian kita saling belajar ilmu, saling mengingatkan dan sebagainya, itu juga akan mendapatkan ketenangan, rahmat Allah dan sebagainya. Ini mungkin janji Rasulullah yang terkenal sidik, tentunya tidak akan ingkar. Kemudian kita mungkin selama ini kering, hati gersang, pikiran jenuh, pikiran stres, depresi dan sebagainya. Untuk itu, kenapa demikian itu terjadi? Karena ternyata diri kita ini terdiri dari ruh dan jasad. Yusuf bin Al-Husain radhiyallahu an suatu hari bertemu dengan Zunun al-Misri yang saat itu menyampaikan, jasad mereka sakit karena nyeri, sedangkan hati sakit karena dosa. Sebagaimana jasad tidak merasakan lezatnya makanan karena nyeri, demikian pula hati tidak merasakan nikmatnya ibadah karena dosa. Mungkin saya selama ini tidak merasakan nikmatnya ibadah, mungkin itu karena dosa-dosa saya sendiri. Untuk itu marilah kita sama-sama dalam kesempatan ini saling mengingatkan, saling berupaya untuk melakukan perbaikan diri. Ketika jasad itu untuk kuat itu membutuhkan makan, tentunya ruh juga untuk mendapatkan kekuatan kesehatan itu memerlukan makan. Sebagaimana jasad yang memerlukan makan, ruh pun memerlukan makan. Sebagaimana jasad memerlukan istirahat, ruh pun memerlukan istirahat. Nah, semakin engkau menjauh dari Allah, semakin dalam luka di hatimu. Jadi, marilah pada kesempatan ini saya pribadi mengingatkan saya pribadi dan mengajak teman-teman semua atau Bapak Ibu semua untuk semakin dekat lagi, semakin interaksi dengan Allah semakin kuat lagi agar mendapatkan ketenangan tersebut. Karena bukan karena harta, karena kekuasaan, karena jabatan, diri kita menjadi tenang. Banyak tadi contoh yang
kami sampaikan bahwa ternyata popularitas, harta, keterkenalan, dan sebagainya tidak membuat dirinya tenang. Malah banyak yang depresi, kemudian bunuh diri. Marilah kita sama-sama kembali Allah. Demikian materi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukarum. Ya, terima kasih Pak Sigit atas penyampaian materinya. Kita langsung saja buka sesi diskusi, tanya jawab ataupun ada penambahan dari rekan-rekan semua, dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Mangga Pak Rizky. Pak Rizky mangga atas Bukan tuangna kieu pisan bukan mah. Pas Sigit mah kieu pisan bukan mah. Iya, tong narosnya. atunya Pak Rizky upami bade naros mah kadinya we ka gigireun gitu. Muhun makana kieu pisan gampil abdi mah kewe kapengker ka samping. Atuh aya nu bade ditaros. Pada ditarosan. Tarosan. Mangga ditarosan, Anu naros di pasihan tumbler cek Pak Sigit. ditarosan hadiahna tumbler. Bade naros Mas Sigit. Mangga. Siap, aduh, upami tiasa mah di wallet. Urang milarian heula. Tidak ada yang ingin disampaikan mungkin Bapak Ibu. Dedi. Karom, ada yang mau bertanya, Mukarom? Tah. Mangga Pak Ajay. Mukarom, ini bagaimana ketika kita dihadapkan dengan situasi ekonomi yang buruk, misalkan gitu ya. Kita itu menjadi karena harta, ya, bukan ya, yang tadi dijelaskan itu orang-orang yang mempunyai harta yang imannya sangat buruk. Bagaimana dengan sikap kita yang harus kita lakukan ketika kita dengan kekurangan yang menyebabkan kita itu lupa kepada Allah. Bahkan beberapa orang ada yang mengatakan Allah tidak adil, sama tara sholat tapi duitnya loba, sama getol sholat ke masjid wae tapi teboga duit gitu. Bagaimana cara menyikapinya Al-Mukarum? Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Ustadz Ajay. Jadi pada intinya begini, Allah Subhanahu Wa Taala membuat sebuah standar kemuliaan manusia itu bukan dilihat dari sebuah harta, kekayaan dan sebagainya. Kemudian seorang yang kaya belum tentu mulia, kemudian seorang yang miskin belum tentu dia itu tidak mulia atau tidak mulia. Jadi barometer yang Allah lihat dari hambanya bukan dari hartanya, bukan dari jabatannya, bukan dari popularitasnya. Nah, Nabi SAW sebetulnya telah banyak mencontohkan kita. Beliau ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana menjadikan gunung Uhud ini menjadi emas, tapi beliau menolak. Artinya beliau juga seorang Rasul ingin mencontohkan kepada umatnya bahwa bukan karena harta, bukan karena
jabatan seseorang itu menjadi mulia, ataukah karena miskin seseorang itu menjadi hina, tetapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Itu mungkin tadi itu ya pertanyaannya ya Pak Jaya. Jadi ukuran kemuliaan itu bukan dilihat dari hartanya, bukan dari jabatannya, bukan dari popularitasnya, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakwaan ini tidak bisa dilihat zahir oleh manusia. Mungkin manusia melihat seseorang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji, tetapi di dalam sisi Allah yang lebih tahu bagaimana ketakwaan seseorang. Beteing seseorang yang tidak tampil selama ini, kalau Allah melihatnya takwa, tapi secara zahir mungkin selama ini dia tidak terlihat ketakwaan dan sebagainya. Tapi hanya Allah yang tahu siapa manusia yang lebih mulia di sisinya. Begitu. Ya, begitu ya. Pak Ajay, gimana jawabannya? Ya, terima kasih, terima kasih. Baik, mungkin ada lagi. Jenggotnya atas saya, kanggo minggu pagi mah cocok dah. Yes. Oh, untuk link absen Teh Rima, mungkin bisa di-share. Itu penting mah. Katanya anu penting nama absen. Baik, Ibu, Teteh, AA, Bapak, ada lagi yang ingin disampaikan? Atau sudah cukup jelas ya materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sigit? Insya Allah, alhamdulillah, nuhun Pak Sigit ilmuna terkait orang teh kedah percaya begitunya. Tak itu Pak Ajay minggu poinnya Pak Ajay jangan siap gitu nih ngegode-gode lagi terus 3 Habib gitu. Justru Pak Rizky ngomong wae dan bangun hayang ceramah, Ya, mungkin nanti link absennya akan dikirim di grup pengajian Tendik ya. Oh, di screenshot, udah di screenshot. Oke. Ya baik, mungkin sudah tidak ada lagi. Pak Sigit, terima kasih atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pengajian hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kehadirannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu Kak. Foto mah itu foto-foto lama. Foto atuh. Foto wajib. Lu eta pada di viral di mana eta? Kamera Laptop begini enggak? Laptop Lenovo dan bagus deh. Mangga dipoto dulu, bade. di foto. Eta mah ke jalan-jalan Silakan. Oh, mangga posenya. Oh. On-cam. Siap? 1, 2, 3. Satu slide lagi ya. Tapi cangkel jai eta gitu. Geus molotot wae. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama. 2 kali dapat aja. Hatur nuhun Teh Syifa, hatur nuhun Pak Ustadz Sigit. Jazakallah khair. Pak Hadi besok minggu depan teh mana naon Pak Hadi cenah bade ceramah? Eta kan terus sepakat mingon payun Pak Azhar. Jenggot mah tos cocok gitu ta. Siap ya, yo. Nuhun sadayana mangga. Nunggu dengan lobby. Sudah mahnya aja kasih.